Halo, ya udah seminggu nggak upload ya. Nah ini nih, kayaknya belum pernah dibahas masalah event si gagak putih. Nah ini saya jadikan bahasa Indonesia aja, biar gampang kita ceritain. Nah event si gagak putih ini bisa dibilang ini ya, lumayan bagus. Salah satu trik developer biar kita nggak bosan ya. Mana gagak putih ini ketika kita memburu monster, bukan monster yang kayak gini ya, kayak perampok ataupun mungkin kayak apa sih ini, perusak, tapi dia lebih ke monster yang dibuat jenisnya sendiri sama developer. Nah monsternya itu mana sih monsternya? Kalau bukan monster ada kayak apa namanya ya, kayak sumur gitu, sumur kayak. Terus ada tanda ininya, tanda naganya di atasnya. Nah hadiahnya itu lumayan, ada yang hadiah medal, ada yang hadiah medali kebijaksanaan, ada juga yang hadiah ini pepatah Dewa Naga. Nah yang pepatah Dewa Naga ini kan nanti kita pakai untuk memelihara si naga ini. Efeknya sih keren, ada improvement lah. Artinya iklannya yang masalah naga itu memang bisa memang ada di sini. Kita main naga ya di sini nih. Kan banyak game iklannya main naga tapi nggak main naga. Nah ini untuk menaikkan skill semburan ya. Kalau sebelumnya 115 damage-nya, sekarang 120. Kita menggunakan pepatah Dewa Naga ini. Oke. Nah saya ngumpulinnya biasanya dari sini sih, dari berburu gagak putih itu. Nah ini kemah-kemah, terus apa lagi? Kalau di sini kemah ya, tapi kalau di map Eden itu ada yang sumur juga, ada ya, selain monster. Ini 122 tunan state-nya ini masih banyak orang Indo ya. Ya ada inilah hampir 20-an lah, lebih 10. Lebih ya, hampir 20. Itu enggak terhitung sama yang semi aktif karena ada akun utama lain di state lainnya. Yang mau join sama Indo boleh nih migrasi ke 122. Kalau 127 bisa juga, banyak Indo juga, tapi nyebar dia. Kalau di sini paling cuma satu orang Indo yang di di aliansi lain ya. Itu pun mungkin karena dia tinggal di luar negeri mungkin. Nah ini kebetulan saya level 14, jadi semakin tinggi levelnya hadiah dari gagak putih itu semakin besar. Nah jadi kayak
ini ya, level 14. Nanti ketika level berapa itu, nah itu akan tambah naik lagi nih. Kalau udah tambah naik, ini karena kayak saya ada punya akun di stat 127, dia baru level 5. Ini bukan ungu-ungu nih, bukan epic hadiahnya, bukan epic, kebanyakan langka. Kalau hadiahnya legendaris kan lumayan ya. Nah iya, si naga itu dia nambah pasukan juga lumayan, nambah 1000-an nih. Ini level berapa nagaku, nambah 1200, 1700, 1650 nambahnya. 1650 ya lumayan lah, nambah minimal buat kalau misalnya ada kekuatan yang sama dengan pakai naga ya, minimal mungkin lebih banyak pasukan yang selamat bisa menang. Nah oke, sip. Terus coba kita masuk di Eden ya. Kita masuk di Eden. Jadi musim pertandingan Eden Conquer ini rulesnya lumayan menarik. Jadi ada empat faksi nanti ya. Faksinya itu kita masuk. Ya itu namanya mau dirilis. Nah di sini tuh ada gameplay baru ya, dimana ada 4 faksi dengan map yang seperti ini. Ada 4 faksi, dan faksi-faksinya bukan South atau East ya, tapi namanya itu adalah Kekaisaran Tambernya, Kekaisaran Basormun, Kekaisaran Melidadis, sama Kekaisaran Tangyar. Nah, ada 3 kekaisaran di mana mereka ini ditentukan berdasarkan meritnya. Merit ini kalau di Indonesia berarti jasa nih. Nih jasanya nih. Semakin tinggi jasa dari salah satu faksi, dia akan jadi yang pemenang. Nah, jasa ini bisa didapatkan dari beberapa item ya, bukan item ya, beberapa activity ya. Nah, kalau kita lihat keterangannya, jasa ini atau merit ini akan dijadikan dasar perhitungan akumulasi jasa camp. Jadi jasa faksi ya, adalah total dari jasa kumulatif guild dan jasa pribadi, sedangkan akumulasi jasa guild adalah total dari jasa pribadi. Komandan bisa mendapatkan jasa, maksudnya kita bisa mendapatkan merit dengan menyelesaikan misi guild atau misi daily ya, misi camp, misi faksi, mengambil kota atau bertempur di medan perang. Komandan di camp yang berbeda bisa mendapatkan jasa dengan bertempur. Pihak pemenang akan menjarah sebagian jasa dari pihak yang kalah. Jadi jasa kita diambil atau merit kita diambil sama pemain yang menyerang kita. Misalnya jasa yang dijarah terkait dengan kerugian kekuatan pasukan dari pihak yang kalah dan perbedaan jasa kedua pihak. Nah, jadi kalau misalnya lawan kita meritnya lebih tinggi, nah itu kalau kita kalah itu bisa keambil banyak meritnya. Begitupun sebaliknya, ketika yang tinggi ini diserang sama yang rendah, jasa yang diambil bisa lebih banyak. Nah kalau di stat 127
itu lebih efektif naikin meritnya itu dari perang. Cuman ya salahnya memang jadinya player yang meritnya sudah jauh ya itu susah dilumpuhin itu, karena memang sangat kuat ya. Belum lagi dengan jarak ya, dimana mapnya ini memang agak unik sih. Jadi kayak ini ya, misalnya ini nih misalnya ya, di sini ada 2 pintu masuk nih, satunya itu gate, satunya lagi adalah dengan bukan gate, bukan ini lagi, bukan pintu masuk, malah satunya lagi dengan mana, ini satunya lagi dengan semacam lembah nih, apa ya, semacam perbatasan lembah ya gitu. Nah ini meskipun ditahan di sini, nah dia masih lewat sini nih, sini terus lurus ke sini sampai di sini. Nah di sini makanya pertarungannya itu kalau di state 127 ya di sini nih, kastil berjejel hadap-hadapan. Nah ini kita udah mau masuk ke mana, ke gerbangnya mereka ya. Nah satu-satunya jalan untuk masuk ke gerbang ini adalah lewat sini, lewat apa sih orang namanya, TL atau pos level 3 ini. Ini berapa nih, ini cuma 500.000. Kalau udah nah baru kita bisa perang-perangan. Kita lihat ini mereka kemana nih, nggak ada juga ini, mereka juga belum ambil alih gate-nya, jadi kemungkinan kita yang akan masuk menyerang di sini di Melidadis. Kita gempur di sini, kecuali mereka arah kanan ya. Oh iya, kita ngambil ke sini, mereka malah ke sini. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut nih, lanjut masuk terus, ngusahain ngambil bangunan, karena ini juga belum buka nih. Ini ya satu minggu lagi bukanya. Jadi ya ini memang petanya jadi bisa dibilang jadi lebih kompleks ya, ada banyak bangunan. Tapi permainannya harusnya jadi lebih seru ya, karena ada 4 faksi, artinya ada empat pendapat nih yang mau dinegokan nanti. Kalau dulu kan di Eden sebelumnya kalau udah kelihatan powernya udah menyerah di awal. Nah dengan adanya 4 faksi ini, apalagi ya kebetulan faksi kita tampirnya ini bisa dibilang lebih aktif ya. Ini tampirnya ini ada Tia dari state 2 ini, kalau saat state berapa Tia ini ya, state 2 juga sih harusnya ini, state 3 buka berapa. Nah ada state-nya apa, guildnya kita di nomor 4 ini Tangyar, ini ada Busarmen, Melidadis. Nah bisa dibilang mungkin Melidadis yang paling lemah nih. Nah cara naikin merit cepatnya ya kita harus melakukan misi guild atau misi faksi ya, misi camp, itu dengan mendispatch hero-hero di setiap misi ini. Nah kombinasi hero-nya ada tuh yang banyak beredar ya, sebanyak beredar kombinasi hero. Nah pertama mungkin ini sebenarnya dimanapun kita melakukan
dimanapun kita melakukan misi ini. Nah, di situ akan kita bisa membuka ininya, profil campnya. Nah, dimanapun kita membuka profil campnya itu nggak ada hubungannya sama meritnya kita. Meritnya tetap masuk ke kita dan masuk ke guild, juga masuk ke faksi. Misalnya kita buka semua nih yang ada di Bosermoon ataupun di apa sih namanya nih? Ya, inilah Tangyar itu nggak masalah karena meritnya tetap masuk ke pribadi. Nah, tapi di sini ada bonus level yang sedang efektif ya. Artinya misalnya saya ini level 11, berarti saya punya HP sama hero ini sekian. Nah, level 11 itu didapat dari ini nih. Apa sih namanya nih? Kepopuleran ya. Kepopuleran karena melakukan keramahan camp. Nah, gitu. Ini juga bisa dapat poin kehormatan di sini. Jadi sebaiknya quest ini atau tugas ini selalu dilaksanakan ya. Dan ini kalau kita lihat ini cuma bisa 5 misi per sekian waktu, dan dilaksanakannya bisa sampai 5 jam. Memang lumayan lama ya. Paling tidak mungkin bisa 3 kali dalam satu hari lah. Nah, ini berdasarkan cerita-ceritanya aja. Katanya sahabat agresi kan. Ini cuma cerita ini aja sih. Buatan developer lah. Biar ada ceritanya gitu kan. Nah, jadi nggak ada lagi yang namanya kalau di Eden ini nggak ada lagi bangunan Eden yang kemarin yang di Wonder itu. Bangunannya di-convert jadi cerita seperti ini. Di-convert jadi cerita kayak gini nih. Saya nggak ngerti ya. Ini soalnya kayaknya di-kick dia nih. Kayaknya mereka di-kick atau dikeluarin sama R4 atau R5 ya. Nah, ini saya lagi mau ngambil form saya, masukin ke guild ini. Lagi bikin. Nah, semoga dari situ kita bisa ngelihat ya, apakah bisa mengambil merit sesama guild. Karena nggak disebutkan meritnya diambil dari bukan sesama guild, sesama faksi. Karena nggak disebutkan di situ meritnya bisa diambil dari antar faksi aja atau antar camp aja. Nah, jadi misi camp ini meritnya kita dapatkan dari sini dengan melakukan dispatch hero-hero. Ini kebetulan saya pakai farm saya. Nanti kita dapat meritnya nih. Jadi ini yang satu ini hadiahnya ada apa sih namanya nih, ada kesempatan untuk buka profilnya. Terus yang ini 3000 ini
apa sih, merit ya atau jasa. Terus yang ini level keramahannya. Itu level keramahan nih, ada beberapa item yang bisa atau buff yang bisa kita ambil. Nah, terus ada event ini lagi ya, ada event skin kastil tapi menggunakan kristal merah. Kristal merah ini sebelumnya kita pakai untuk memutar roda keberuntungan di mana? Di event sebelumnya untuk mendapatkan si Cleo itu. Ini siapa namanya? Terlalu ini ya. Malah bukan lebih susah ya. Untung-untungan aja sih. Kalau dapat ini 100 kali apa 5 kali bisa dapat skinnya nih. Tadi sempat dapat ini di farm, udah saya give away ke kastil yang satu. Kalau ini apa namanya, buffnya bisa dibilang ini ya lumayan, nggak salah 10% attack 10% defense. 10 attack defense sama 10% defense itu lumayan. Kalau bisa ini 10 attack defense, 10 attack nah terus HP, attack sama def ya lumayan sih, tapi enggak, mendingan enggak usah beli. Coba-coba aja terus cara dapatin kristalnya ini ya cuman dari mana, dari cara dapatin kristalnya ini ya cuman dari pembelian. Kalau dulu kan kristal ini kita dapat dari, kalau nggak salah itu berburu monster ya, kalau beruntung bisa dapat kristal. Kalau sekarang berburu monster nggak dapat apa-apa lagi, memang harus beli paketnya yang lumayan mahal. Kalau saya sih yang mending nggak usah ya, malah lebih worth it kalau mau beli yang skin yang pasti aja, buffnya beda 2%. Ya mungkin itu aja dulu ya, nanti kita liput lagi dari 127 untuk update tricks atau tipsnya bermain di event baru ini di Conquer. Oke, thank you.